Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal mukhlisin, Allahumma ij'alna minal mutawaddi'in. Setelah sama-sama dengan puja Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan Tuhan kepada seluruh burai-burai Bandung, ku raja imam masjid, ku kecil, ku imam seluruh perangkat pemerintahan kampung, istimewa sekali kepada seluruh jamaah sekalian, pencinta ilmu, pencinta ibadah. Dalam rangka terhadapi momen Maulid di mana umat Islam di seluruh dunia tengah dalam momen memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam rangkanya tanyo taisi acara maka dalam halnya ingin sampaikan hal yang menjadi inti dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tanya terdepu bahawa di saat umur Nabi 40 tahun nak angkat sebagai rasul dan usia Nabi 60 tahun, berarti masa perjuangan Nabi 20 tahun. 20 tahun. 13 tahun pertama perjuangan Rasulullah berbeda setelah 13 tahun. Hal yang paling inti dalam 15 tahun pertama adalah meluruskan akidah. Membentuk akidah, iktikad. Adapun kewajiban-kewajiban lain yang duduk pakan kejemenan. Persoalan akidah adalah persoalan yang menyangkut dengan hati dan pemikiran. Kadang ini hanada hidilati. Tetapi dosa terbesar ba Allah apabila hana betul akidah. Orang jid ke kafir atau beriman ditentukan oleh akidah. Sehingga Allah dalam Al-Quran pun pegah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah han akan ampun yang janji Allah kurang yang syirik dengan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi dosa selain syirik na orang yang nampak ampun di Allah, so yang nak kehendak oleh Allah. Tetapi dosa menyangkut dengan salah akidah nyan la yaghfiru, hana ampun. Munyo dalam neraka, kekal dalam neraka, hana masa penghabisan, hana masa akhir. Maka 15 tahun pertama fokus perjuangan Rasulullah meluruskan akidah. Akidah yang menyangkut dengan ketuhanan dan yang menyangkut dengan hal-hal yang gaib. Maka memantapkan tauhid di dalam hati yang fondasi awal. Kebaikan dan amalan yang tenyo lakukan baru bermanfaat di akhirat apabila nak iman dalam dada. Dari seluruh yang diperjuangkan oleh Rasulullah
yang menyangkut dengan akidah, ulama nak kumpulkan dalam sebuah ilmu dengan nan ilminya ilmu tauhid. Supaya mengajelas kita tengok. Ilmu tauhidnya ke ilmu yang membentuk akidah. Sementara semakin duduk, semakin berbeda bentuk cara perno tauhid. Karena berbeda masalah. Karena semakin le bid'ah, semakin le hal-hal melenceng di dalam perjalanan waktu le generasi salaf, maka dalam gejaga akidah betul-betul lagi yang warisi oleh Rasulullah, maka kepegaklah ilmu tauhid. Yang kita tak kenal dengan Asy'ari dan Maturidi, nya adalah geperno ilmu supaya baik terjebak kepada firqah-firqah yang sesat. Karena Imam Al-Ghazali nepegah di dalam kitab Raudatul Talibin yang menyangkut dengan penjelasan pembahagian tauhid. Substansi dari tauhid na 5 perkara. Substansi yang menjadi inti tauhid na 5 perkara. Pertama, terbangun iktikad tentang wujud Tuhan kepada memastikan adanya Tuhan. Yang inti pertama, kepa baik terjebak kepada taktil, istilah ulama tauhid. Baik terjebak kepada ateis. Baik sampai tanya tersesat dalam aliran hana akui na Tuhan komunis. Makanya dipastikan sehingga menimbulkan sebuah iktikad tidak pernah ragu sedikit pun tentang na Tuhan. Yang pertama, maka dalam akidah yang dikumpulkan oleh ulama duduk untuk menghasilkan kepada wujud Tuhan, nyana dalam iktikad terempat dalam iktikad 50. Yang kepegat 50-nya sebagai kerangka untuk memudahkan wujud substansi dari tauhid. Baik terjebak kena, baik terjebak kedai. Walaupun wate jamun hana kepegat menan cara perno tauhid. Tapi di saat kala masalah kapayah bentuk sebuah bentuk supaya baik terjebak. Munyo urang awai masa sahabatnya hana urang tu tak ada tena masalah langsung mana nabi ju tanya hana dawa-dawa. Tapi wate kah nali nabi pulang ke pujung yo nya kamu klem-klem macam penepat tu. Nyo ke yang nepegah li nabi timuh bermacam firqah singa. Sataftariku ummati. Sehingga umat lu akan terjadi kelompok sampai 70 leh. Sabar yang betul 72 yang salah. Yang sesat dalam neraka. Mai medit 72 yang betul sabar yang salah nak satu hati. Nyobat 72 salah. Sabar yang betul je mandum dan mandum pegah roh betul ini. Yang salah mandu oleh maka bagi jaganya maka nyokeh yang dijaga oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam halnya pegat kerangka tauhid yang menghasilkan 5 substansi tentang ketuhanan. Pertama, iktikad. Makna iktikad sebuah keyakinan yang hana goyang dan ragu bacupi tentang wujud Tuhan. Sehingga beret dalam kelompok taktil. Kelompok
termasuk contoh je semacam orang hana mengakui Tuhan, hana yakin kena Tuhan, maka ina gepegat dalam ilmu tauhidnya kiban menghasilkan atrayan. Yang kedua, setelah mengakui Tuhan tidak cukup. Nanti bedanya atai kata akui na Tuhan kabere, oh nanti hai mandum orang agama mengakui Tuhan, tetapi macam-macam Tuhan ni. Pakai cara baik sampai menuhankan yang bukan Tuhan atau tidak menuhankan yang Tuhan. Maka gepegat dalam kerangka ilmu tauhid menghasilkan keesaan Tuhan, wahdaniyah. Hanti nakui Tuhan tetapi tentang wahdaniyah Tuhan hana itikad, hana betul. Takkan ayat Tuhan tiro. Nyan makna tiro apa? Tuhan itu esa satu. Apa makna satu? Ini dah pegah gelahnya satu. Ini sabar gelah, sabar botol ni. Punya takkan wahdaniyah. Hana wahdaniyah je, walaupun satu. Ini sikretnya satu. Tetapi kita istilahkan wahdaniyah apa je? Hanya wahdaniyah tentang ketuhanan punya makna tersendiri. Maka diterjemah oleh ulama tentang pengertian wahdaniyah Allah. Tahu bahasa haji sulit kita tumedio satu-satunya, bukan satu tapi satu-satunya, tidak ada duanya. Satu-satunya di dalam zatnya, satu-satunya dalam sifatnya, satu-satunya di dalam perbuatan, tidak ada duanya. Sehingga dijelaskan di ulama tauhid tentang keesaan Tuhan. Berarti mana kita berkata Tuhan itu satu, ya mengerti, mumpum juga satu. Karena kita satu sama dengan dua, kita mana satu. Tapi ya menyokan mi kalau menjadi penuh bolehlah. Takkan cuma satu. Tetapi bagi orang yang kabalik tidak cukup. Karena satu yang sama dengan satu makhluk sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya tak apa? Allah satu lagi pipetnya satu, tidak bisa. Maka kiban makna satu Allah Ta'ala wahdaniyah dijelaskan sehingga hana terjebak getanya kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok tasbih na 12 buah firqah. Mana pelak bahaya idanya. Yang penting tak buta turi yang betul mentang, yang salah hana turi, hana pupu. Lagi katanya ya setek lumo lautan. Asai buta turi lumo mentang. Asai yang ke lumo, hana tepuri punya rusak, pu kameng, hana pupu aja. Yang berat turi yang betul mentang. Maka perlu baik kelompok tasbih apabila hanya jelas wahdaniyah Allah Ta'ala, tanya membayang kadang-kadang terjebak kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan bahaya. Ada pegah Allah nak tempat, Allah bertempat di langit. Dan terjebak kenan. Pada musim Isra' Mi'raj, tengok tadi dengar cerita. Dengar cerita apa? Nabi yang terima sembahyang, amun pengen Tuhan nak terima sembahyang. Pak merempa? Itu langit ketujuh. Membayang aju, berarti Tuhan dia kedua. Nyan kasalah. Kasalah itikad. Pada berah Allah, ketua langit pertama. Berarti kalau kubah langit kedua, kosong ini, kan nak isi kena, bayang-bayang mana ni tengok.
Roh mengiktikad lagian ke Allah, terjebak kepada tasbih dan hilang sifat wahdaniyah. Maka pastikan setelah kita mengakui adanya Tuhan, pastikan keesaan Tuhan dalam arti yang benar tentang makna esahnya Tuhan. Yang perlain, yang untuk mengasah akidah. Yang kedua, yang kelih, tanzih. Substansi dari tauhid yaitu tanzih Allah Ta'ala daripada yang selain Allah. Daripada tanzih bersih, artinya suci Allah Ta'ala daripada kebendaan atau daripada sifat yang nampak benda. Beda fikir Allah Ta'ala nyo nak bentuk. Nak bentuk lagi alam, lagi makhluk. Atau Allah Ta'ala nyo nak warna ke. Lagi yang makhluk. Munyo menteng Allah Ta'ala nyo tak bayangkan membentuk menoraya, ubud, lagi je. Nyan menteng golong pun tauhid Allah. Menteng apa taban Allah dengan makhluk. Jadi supaya terjebak dalam syirik dengan wahdaniyah dan terjebak ke dalam tasbih. Iaitu perlu tanya sampai terjebak tak serupakan Allah dengan makhluk. Hana tak sengaja ke dah pegah Allah serupa dengan makhluk. Dah pegah sebagai Allah duduk di langit. Nya otomatis serupa dengan makhluk. Allah punya tempat. Berarti sama dengan makhluk. Tempatnya tu pegat Allah. Mana golong ke pegat tempat pak ke Allah? Yang perlu minta ilmu yang berjelas ada. Ada yang pegah dekat Allah. Pun dekat dalam bentuk sama dengan pengertian dekat makhluk. Punya sama dengan pengertian dekat makhluk. Nyan kata bersama dengan makhluk. Jadi ada bayang tu tentang menurut 1 meter, 2 meter, 1 kilometer. Itu dekat dalam bentuk makna makhluk. Tapi bentuk dekat dan berkaitan dengan ketuhanan berbeda dengan dekat yang dalam ukuran tataran makhluk. Nyan substansi yang kelih. Yang keempat. Yang keempat inti daripada ilmu tauhid, inti daripada ilmu tauhid yang keempat, bahawa ibda Allah Ta'ala dengan ikhtiar Allah. Dengan ikhtiar Allah. Di dalam Allah menciptakan makhluk yang selain Allah, mandum lewat ikhtiar Allah. Makna ji mana? Allah dalam menciptakan makhluk kan sebuah kewajiban. Boleh diciptakan, boleh anak diciptakan. Baik sampai pegak Allah Ta'ala nyo si wajib diciptakan makhluk. Hanjut han mesti. Walaupun kan diciptakan tapi itu bukan kewajiban. Munyo tak pegah jan kewajiban, nyan han cocok dengan sifat ketuhanan. Nyan padikah yang keempat. Yang kelima, substansi dari tauhid. Baru kita yang mau tauhid. Dalam makhluknya tidak lepas dari tadbir Allah. Artinya seluruh makhluknya mandum ciptaan Allah, olehnya pu yang terjadi hanya lepas dari takdir Allah.
memang wate takalan wate kenang apui tutong. Urang kenang ubat pulih. Munya tak pegah yang pupulih nyan ubat. Nyan kagada ketauhidan. Nyo tak pegah yang pututung nyan apui. Nyan kalepas tadbir Allah. Anaruh li Allah. Tetapi yang betul pun Allah menjadikan tutung dan menjadikan apui sebagai sebab bagi tutung. Dan menjadikan tutung wate kena ngapui. Yang ciptakan troso Allah. Yang ciptakan bu makanan Allah. Yang tergedi pajuh bu Allah. Pajana putra wate tak pajuh kan bu tukang putra. Tapi Allah yang jadikan bunyan sebab begitu. Nutup takdir Allah dengan sebab. Munya urang hana iman deh gekalan bu tukang putra. Urang na iman getepa yang putra Allah wate kenang bu. Munya urang hana iman pupu yang deh kalan yang kenyan aju. Nyan aju deh. Wate gekalan gelawai apa ucung bak mamplam hek bermamplam yang dipikir tukang berhek bermamplam gelawai. Tentu enggak laki bermamplam bak gelawai ya. Pakat yang deh gekalan ni per gelawai tu bermamplam. Han deh gekalan na urang tukang gelawai. Yang gerak. Urang meiman deh gekalan yang gerak urang nyan kan nasola elau. Jadi limang bawah substansinya nyo ke menjadi inti dari tauhid. Maka dalam halnya para ulama gepemudah ke urang umum supaya menghasilkan inti tauhid dengan akidah 50 jih benar. Dalam 20 benar menyangkut dengan ketuhanan. 20 yang lain menyangkut dengan kerasulan, menyangkut dengan akhirat, hal-hal yang gaib. Untuk menghasilkan tauhid tentang Tuhan, nyan wajib bumufhum adanya. Yang inti beratanya limang bohnya. Untuk menghasilkan limang boh inti ketauhidan, gepegatlah kerangka tauhid. Sehingga dia dah tanya, boh pu pasal mana? Tok 20 dah pegat tipu Allah Taala. Mana tipu Allah Taala kan ke 20 ke la ilaha illa. Hai Razak kan tipu Allah Taala ni. Tukang beri rezeki macam-macam dong. Tetapi yang gepegat oleh ulama cuma 20 pakat. 20-nya untuk menghasilkan ketauhidan, inti dari tauhid. Baik terjebak kepada aliran-aliran sesat dalam ketauhidan. Maka dalam halnya yang perlu tanya apa tersadari. Semayang penting, penting. Puasa penting, cik penting. Wina rukun-rukunnya penting. Tetapi tauhid lebih penting. Berzina dosa besar, dosa besar. Membunuh dosa besar, ya. Macam kubjai dosa besar, tetapi syirik jauh lebih besar. Maka dosa sangat besar apabila belum selesai gedanya terhasilkan ketauhidan imannya kepada Allah. Maka di awal pergerakan Rasulullah nyan leh belah tahun han tak le yu je le. Haji macam dong. Nyan anak dah nyan. Nyan yang lebih inti pepai akidah le. Wate urang kai turi Tuhan.
Watai urang kayakin na akhirat na neraka dan syurga. Kayakin na alam barzakh. Maka hinanlah timuh orientasi ude. Maurah na meyakin pi ke neraka ke syurga. Tayu semayang yan puah. Mesti ngai dan kadang. Anda dengai. Bahkan orang tergelam di dalam udip materialis. Karena tua ke mati. Orientasi udip hanya udip akibat jaminan udipnya yang nak laulai kan? Yang deh laulai, pakai ke, patadu ke, putar pajuh ke. Kenapa? Iman tidak tertanam menyinari pemikiran dan membentuk perilaku. Maka berhasil ni yakin bahawa di depan kamu itu kamu ada Allah sang pencipta yang menciptakan tidak cuma dunia ini, apalagi bumi yang kecil ini. Tapi Nana ciptakan alam malakut, alam lain, alam akhirat. Pertama aku ina Tuhan. Waktu aku ina Tuhan, Allah nan Allah nepeten wahyu, nepetepe lau. Lewat utusan bahawa yang namanya manusia akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Kan cuma berhadapan kebutuhan udik landoyayo. Pupajuh 42 itu kecil. Urang hana mau pupajuh pi mati, urang yang le pupajuh pi mati di. Oh kamu putat pajuh mah mati tele. Balah urang yang lempu pajuh lebih bagai mati dengan urang hana lempu pajuh. Kan? Sumber penyakit kalau dia tak pu pajuh. Sehingga penyakit orang kaya, pubat. Menyebabkan orang gatin, gampang dah pubat. Kerana dia tak pu penyakit. Yang orang kaya, lepas parah-parah penyakit. Maka dia tak pu pajuh. Maka ini tugas Rasul. Meyakinkan tanya. Tidak ada istilah masa depan hidup. Masa depan orang beriman, iaitu diawali oleh kematian. Nyan awal masa depan. Maka istilahnya orang Aceh uronyo ngon tinga, uro tinga ke. Uronyo ke uro akhirat tinga. Hari ini tidak ada masa depan, memang hari ini tidak ada depan-depan. Ya sekarang. Sekarang pajat dengan udik dunia ni. Uka pajat, temete. Yang konsep orang memang. Jaminan udip apa? Jaminan udip pertama akidah, yang kedua akhlak, punya sifat sabar dan sifat syukur. Orang yang berkepribadian syukur akan bahagia dan bersyukur di saat nikmat. Orang yang bersifat sabar akan tangguh menghadapi beban dan cobaan. Selesai masalah. Sabar karena Allah akan mendapat pahala bighairi hisab. Syukur karena Allah akan bertambah nikmat dunia dan akhirat. Itu modal. Hendak pernah hancur dengan kepahitan hidup dan tidak tenggelam dengan nikmat dunia. Ini orang beriman. Maka tangguh-tangguh tak orang gedidik oleh Nabi. Karena mengeluh. Hebat-hebat. Penggembala kambing lahir melangkawan urung rabi kami, tapi menjadi pemimpin dunia. Mereka manusia-manusia tangguh. Maka nak pegah li Nabi tengok. Yang paling long tu makut ke gata. Tengah gata. Ramai urung Islam. Tapi lagi kubuh ilaut. Tak tangguh. Lagi kubuh. Kubuh. Tumpuk-tumpuk ke kubur. Tapi BO kena angin mesti teraju. Tak tangguh. Iman hana jelas, akhlak hana jelas. Urangnya kemunduran orang Islam terpuruk orang Islam. Kan karena Islam. Karena meninggalkan Islam. Pertama tidak tahu Islam.
Di pada tahu ranyo. Pada draw generasi muda katanya. Pada persen yang kaglah ilmu tauhid, perlain. Nah survei. Yang kaglah ilmu Islam yang perlain pada persen. Pegah je tanya nanggro bersyariat. Kibanda bersyariat terbiarkan kejahilan. Mulai syariat pun dengan ilmu, wabil ilmi hayatul Islam. Sehingga ulama berpegang hilang Islam dengan 4 perkara. Orang beramal tanpa ilmu, salah satu sebab hilang Islam tenggelam. Pubu ibadat cuma ilmu tak. Beramal tanpa ilmu. Yang kedua, berilmu tapi tidak amal. Ini pigadah hati. Ilmu nak anak amal. Yang kedua, tidak mau mencari ilmu. Itu sumber tenggelam agama. Yang kelima, menghalangi orang untuk mencari ilmu. Yang lenyap agama. Sehingga pendidikan yang diuruh oleh orang Islam untuk anak orang Islam tidak mengutamakan ilmu Islam. Aneh. Yang urus pendidikan orang Islam. Yang cok kebijakan pendidikan orang Islam. Yang ikut pendidikan juga orang Islam. Yang guru pe orang Islam. Tetapi mereka tinggalkan konsep Islam. Ini yang menjadi masalah. Maka orangnya cipu pahilai lagi ikut Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikut Nabi, nyo perle merempak dengan Allah, perle sukses akhirat, ikut Rasulullah. Salah satunya ikut perjuangan Rasulullah. Utamakan dulu ilmu yang menyangkut dengan tauhid, kemudian yang menyangkut dengan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, dan menyangkut dengan hal haram di dalam jalani kehidupan. Itulah Islam. Man menyodosa lain tak ada gedi ke adab nak dengar, tapi dosa ansah tauhid, ansah iman, khulud finnat, naudzubillah. Nyok yang menangis para sufi. Fikir pakai nyan iman ke kana itu biar iman segala mati mentang hai kita mikir pu selamat iman segala kematian bahana tengah dalam neraka, maka hari-hari menangis pada Allah, ya Allah nampu selamat iman lo hana tiada lainnya tau selamat mereka bodoh ni Allah. Maka untuk selamat mitaile nya mempangkaitan gimana dapat selamat mutauhid belum ada udah ya Allah nampu selamat iman pak iman dan nampu selamat menatap maka punai maka semangat ilmu harus berkibar kembali, perang kejahilan dengan ilmu, dan sayang anak, pastikan anak itu beriman. Anak luah tahat ilmu tentang tauhid lah perlain mendak bergelai kalau sayang anak. Nanlah ilmu lain. Kajinya wallahu alam bisawab. Lain jumpa.